Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna dengan NIM 22009 dari tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan membuat video tentang 60 langkah APN persalinan normal. Mari kita saksikan videonya. Nah, baik, langkah pertama adalah periksa tanda dan gejala skala 2, yaitu Doran, Teknus, Perjol, dan Pulka. Mari kita tanyakan kepada Ibu. Selamat pagi Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Husna. Di sini saya yang akan membantu proses persalinan Ibu. Nah, baik Ibu, apakah Ibu sudah ada dorongan ingin untuk meneran? Ibu mengatakan sudah ada dorongan untuk meneran. Nah, langkah selanjutnya adalah kita periksa apakah ada tekanan pada anus, apakah ada perineum yang sudah menonjol, dan apakah pulpanya sudah membuka. Baik, Ibu permisi, apakah selimutnya bisa ditarik sedikit? Baik Ibu, saya bantu ya Bu untuk menarik selimutnya. Nah, kita lihat di sini ternyata ada tekanan pada anus, lalu perineumnya sudah menonjol dan pulpanya itu sudah membuka. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tindakan selanjutnya, yaitu siapkan alat dan siapkan diri. Baik, Ibu permisi ya Bu ya, saya turunkan kembali selimutnya. Nah, lalu kita siapkan alat dan siapkan diri. Bu, yang pertama yaitu kita menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Ya, membuka bak instrumen, kita taruh squid untuk oksitosin. Nah, kita taruh squid tanpa menyentuhnya. Nah, seperti ini. Ambil oksitosin. Ya, jika sudah berada di atas ini, kita turunkan terlebih dahulu. Lalu kita patahkan dengan menggunakan sampah squid tadi. Nah, lalu kita taruh. Untuk tutupnya itu buang ke safety box. Ya, dan untuk sampah keringnya kita buang ke tempat sampah warna merah. Nah, lalu setelah itu kita tutup kembali bak instrumennya. Setelah itu kita akan memakai APD. Kita memakai penutup kepalanya dulu. Nah, setelah kita pakai ini, kita memakai kacamata. Nah, setelah kacamatanya sudah terpakai, kita akan memakai, mohon maaf, ini pakai selometnya terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengganti dengan sepatu boot. Taruh di tempat yang aman, sepatu yang akan kita gunakan. Pakai. Nah, lalu setelah itu kita akan melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, gulung hingga siku baju. Ini juga satunya lagi membuka perhiasan atau jam tangan. Lalu setelah itu kita akan melakukan cuci tangan. Pakai handuk dulu, sebret ya di sini. Kita akan melakukan cuci tangan ya. Buka keran, cuci tangan, tutup keran, pakai sabun. Setelah itu gulung-gulung rusak pergelangan punggung tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci ibu jari, kuku-kuku jari, tangan, basuh. Dengan mengalir, tutup keran, lalu kita keringkan dengan menggunakan handuk bersih.
Nah, baik. Setelah mencuci tangan, kita akan memasukkan squid ataupun oxytocin. Kita pakai hand scoop terlebih dahulu. Kita pakai hand scoop. Nah, setelah itu masukkan oksitosin. Masukkan oksitosin, buka dengan one hand. Masukkan oksitosin. Maaf ya. Oksitosin 1 cc. Udah, buang ke safety box. Tutup dengan one hand. Buang udara. Setelah itu pisahkan setengah cover. Setelah itu setelah memisahkan setengah cover, kita menaruh alat untuk melakukan vulva hygiene. Setelah itu mengambil handscoon, tutup kembali. Memakai handscoon. Nah, setelah itu kita akan melakukan vulva hygiene. Anjurkan ibu untuk menarik selimutnya. Ibu permisi, di sini saya akan melakukan vulva hygiene sekaligus untuk pemeriksaan dalam. Ibu, selimutnya bisa diangkat sedikit. Baik ibu, saya bantu ya bu ya untuk mengangkat selimutnya. Nah, jika seperti ini kita akan melakukan vulva hygiene. Ambil kapas, celupkan di air DTT. Lalu peras, ambil 2 kapas di tangan kanan, lalu bersihkan labia mayora kiri ibu, labia mayora kanan ibu. Pindahkan kapas, buka, bersihkan labia minora kiri ibu, labia minora kiri ibu, kanan ibu, mohon maaf. Nah, lalu setelah itu bersihkan vestibulum sampai ke perineum, lalu perineum sampai ke anus. Nah, setelah itu kita nilai apakah kita nilai untuk vulvanya ya. Di sini kita nilai tidak ada pembengkakan kelenjar Skene dan kelenjar Bartholin, tidak ada udin, tidak ada varises, tidak ada luka parut, dan juga tidak ada kelainan. Nah, lalu setelah itu kita akan memasukkan tangan secara obstetrik ke dalam. Sebelumnya anjurkan ibu untuk menarik nafas. Ibu, saya akan memasukkan tangan saya ke dalam kemaluan ibu untuk melihat apakah pembukanya sudah lengkap atau belum. Ibu bisa menarik nafas ya bu ya. Baik, ibu tarik nafas ya bu ya. Pegang tangan di pundak ibu, taruh tangan. Masukkan tangan secara obstetrik. Tarik nafas ya bu. Setelah masuk, luruskan. Nah, setelah kita masuk, kita nilai. Di sini porsionya tidak teraba. Pembukaannya di sini sudah lengkap. Ketubannya utuh. Presentasinya kepala. Posisinya ubun-ubun kecil kanan depan sudah berada di fase 3 dan juga tidak ada molase. Nah, karena ketubannya masih utuh, maka kita akan melakukan amniotomi.
Ambil setengah koher. Nah, lalu yang bagian ujungnya ini ya, yang runcing itu menghadap ke tangan kita, menyusuri. Susuri. Nah, setelah itu jepit dengan menggunakan tangan kita dan kita raba fundus ibu ya. Di sini kita raba untuk melihat apakah ibu ada kontraksi atau tidak. Jika ibu ada kontraksi, jangan dilakukan amniotomi ya. Tetapi jika ibu tidak ada kontraksi, maka bisa melakukan amniotomi. Di sini ibu tidak ada kontraksi, maka kita bisa melakukan amniotomi. Goreskan sedikit di ketuban, di selaput ketuban. Nah, setelah digoreskan, pindahkan tangan untuk mengambil setengah koher secara perlahan, taruh di bengkok ya di sini. Lalu setelah itu tangannya melebarkan selaput ketuban. Nah, ya. Setelah kita lebarkan, keluarkan tangan secara perlahan. Tetapi sebelum mengeluarkan tangan, pastikan bahwa tidak ada bagian terkecil janin yang ikut keluar ya, seperti kaki, tangan, ataupun tali pusat bayi. Keluarkan secara perlahan, tidak ada bagian janin yang ikut keluar. Nah, setelah itu kita nilai untuk air ketubannya. Di sini air ketubannya itu jernih, ya, baunya khas, amis, dan untuk volumenya itu 200 cc. Nah, setelah itu kita bisa menaruh alat-alat. Kita menaruh alat. Lalu setelah itu kita mencuci tangan di larutan klorin dulu, rendam ya, rendam pun di larutan klorin. Rendam di larutan klorin, lalu rendam juga di air DPT. Setelah itu buka handphone secara terbalik. Setelah ini kita akan melakukan cuci tangan kembali. Pergelangan tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, ibu jari, kuku-kuku jari. Setelah itu bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan handuk bersih. Baik, kita kembali. Setelah kita melakukan cuci tangan, kita akan memeriksa DJJ ya. Periksa DJJ, ambil linek, taruh di fundus ibu, memegang nadi ibu, taruh kuping di linek, sambil melihat jam selama 1 menit. Lihat di jam. Nah, setelah 1 menit sudah didapatkan hasilnya bahwa DJJ DJJ janin adalah 130 kali per menit. Ya, berarti setelah kita melakukan pemeriksaan DJJ, kita akan menginformasikan kepada ibu atau inform consent ya. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan kepada ibu bahwa pembukaan ibu itu sudah lengkap. Nah, dimana ibu sudah akan melahirkan, Bu. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan untuk posisi persalinannya nanti. Ada posisi setengah duduk seperti saat ini, ada posisi jongkok, ada posisi berdiri, ada posisi merangkak, dan ada posisi miring ke kiri. Ibu ingin posisi seperti apa untuk melahirkannya? Baik, ibu mengatakan bahwa ibu posisi melahirkannya itu ingin setengah duduk seperti ini. Lalu kita tanyakan untuk pendamping persalinannya. Ibu, untuk pendamping persalinannya nanti ingin didampingi oleh siapa, Ibu? Baik, Ibu mengatakan ingin didampingi oleh suami. Nah, setelah itu kita menginformasikan kepada ibu dan suami untuk cara posisinya, persalinannya, dan juga untuk mengatur pernapasannya.
atau pemimpin mental. Ibu baik, karena kan di sini ibu memilih posisinya itu adalah setengah duduk ya Bu ya. Nah, posisinya itu nanti mohon maaf ya Bu ya, kakinya ditekuk. Nah, tangan ibu itu berada di lipatan paha. Di sini Bu, menekan ya. Bapak bantu ibu ya. Nah, lalu setelah itu untuk pernapasannya ataupun untuk menerannya itu mohon maaf ya ibu ya, kepala ibu itu diangkat sampai dagu itu ketemu dada ibu, lalu mata ibu itu melihat ke arah perut dan gigi ketemu gigi ya bu ya. Atur pernapasan, jangan bersuara Bapak. Jadi nanti Bapak bisa membantu untuk mengangkat kepala ibu jika ibunya tidak kuat, dan ketika ibunya berkeringat ataupun ibu merasa haus karena kecapean, Bapak bisa memberikan ibu minum ya, seka keringatnya Bapak. Baik, kalau begitu saya izin untuk menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah kita menaruh kain di atas perut ibu. Bentuk segitiga seperti ini. Taruh kain di atas perut ibu. Nah, setelah ditaruh, kita akan menaruhkan handuk. Nah, lalu pasang underpad. Ibu permisi ibu, bisa miring ke sebelah kiri bu. Baik ibu, pintar ibu, bisa miring ke sebelah kanan ibu. Baik ya. Nah, setelah underpad sudah terpasang, taruh piring plasenta, jangan lupa. Nah, setelah sudah siap seperti ini, kita akan memakai handscoon kembali. Ambil handscoon. Pakai. Nah, baik, di sini ketika kepala bayi sudah terlihat di depan vulva 5-6 cm, maka kita bisa melakukan stenang ya. Nih di sini bayi sudah terlihat, mohon maaf ya. Bayi di sini sudah terlihat. Nah, ketika bayi sudah terlihat di depan vulva 5-6 cm seperti ini, maka kita bisa melakukan stenang. Ambil duk steril. Untuk segitiga, taruh tangan kanan itu di perineum ya, seperti ini, tekan, dan tangan yang satunya lagi itu berada di vertex. Nah, seperti ini ya. Anjurkan ibu untuk meneran. Ibu, meneran ibu, pintar ibu. Nah, lalu kepala bayi perlahan akan semakin turun. Mohon maaf. Nah, kepala bayi akan semakin turun seperti ini. Nah, di sini ketika kepala bayi sudah lahir, ya, kita pindahkan tangan untuk memeriksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Kita periksa, tidak ada lilitan tali pusat di sini. Nah, kita tunggu bayi untuk melakukan putaran paksi ya. Di sini bayi akan melakukan putaran paksi. Nah, mohon maaf ya. Bayi akan melakukan putaran paksi. Tangan kita yaitu bipariental seperti ini. Dorong curam bayi ke arah bawah. Dorong curam bayi untuk melahirkan bawah atas. Dorong curam bayi ke arah atas untuk melahirkan bahu bawah.
Setelah itu sanggah dan kita susuri. Ya, mohon maaf. Sanggah dan kita susuri. Perlahan-lahan bagian bayi pun akan lahir. Ya, perlahan-lahan akan lahir. Dan pada saat di kaki, kita jepit dengan seperti ini dan taruh bayi di atas perut. Mohon maaf ya. Nah, langsung keringkan. Bayi lahir spontan pukul 11 dengan jenis kelamin laki-laki, langsung menangis, warna kulit kemerahan. Setelah itu tonus ototnya kuat. Ya, di sini kita akan merangsang taktil. Ambil handuk. Lalu di tempat sampah. Setelah itu selimuti bayi terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita memeriksa fundus ibu. Ya, apakah ada janin kedua atau tidak? Tidak ada janin kedua. Nah, maka kita akan melakukan penyuntikan oksitosin untuk mengeluarkan plasenta atau untuk terus berkontraksi. Ya, ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin untuk membuat ibu berkontraksi dan lahirnya plasenta. Baik, setelah mendapatkan izin dari ibu, kita akan melakukan penyuntikan. Biopol swab. Dan setelah itu kita suntikan. Cara IM 90 derajat, aspirasi, suntikan secara perlahan. Setelah itu buang squid ke safety box. Nah, baik, di sini mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Nah, lalu setelah kita menyuntikkan oksitosin, ya di sini kita akan melakukan jepit-jepit potong. Bayi ambil klem. Kita melakukan penjepitan pada 2-3 cm dari arah pusat bayi di sini ya. Melakukan penjepitan. Nah, setelah dijepit, urut. Melakukan penjepitan 2 cm dari arah yang sudah kita jepit pada awal. Nah, setelah itu kita akan melakukan pemotongan tali pekat. Sudah dipotong, klem akan pindah dengan sendirinya ke arah tali pusat. Mohon maaf, kita lepas dulu. Ya, di sini kita lepas dulu senjatanya. Nah, jepit. Setelah itu kita akan melakukan pengikatan. Lalu kita akan melakukan pengikatan. Kita ikat. Nah, setelah diikat dengan kencang, ambil klem dan berikan bayi kepada ibu untuk dilakukan IMD. Baik ibu, selamat, bayinya sudah lahir ya bu ya. Jadi bayinya lahir normal, tidak ada cacat sedikit pun. Di sini saya akan menaruh bayi kepada dada ibu untuk dilakukan skin to skin atau menghangatkan bayi ya bu ya. Mohon maaf ya bu ya, saya bantu. Saya taruh bayi di antara payudara ibu, belahan payudara ibu, mengumpulkan.
Biarkan bayi untuk meraba area puting ibu ya Bu ya. Di sini biasanya bayi bisa langsung menyusui 1 jam kemudian, Bu ya. Selamat Ibu atas kelahiran bayinya. Nah, lalu setelah bayinya lahir, kita akan melakukan peregangan tali pusatnya dulu, ya. Kita tangan itu meraba pundus. Apakah sudah terlihat untuk melakukan pelepasan tali pusat? Nah, di sini ciri-cirinya itu adalah tali pusatnya itu memanjang, terjadi semburan darah, dan uterusnya itu globuler ya. Nah, ketika tali pusatnya sudah memanjang, pindahkan klem 10 cm dari depan vulva. Nah, setelah itu pegangkan kembali tangannya, itu berada di pundus. Tali pusat akan semakin memanjang. Tangan di sini memegang di simfisis dengan dorsal kranial. Nah, plasenta akan semakin lahir, semakin turun. Nah, pada saat sudah di depan sini, pindahkan tangan ke bawah. Ya, pindahkan tangan ke bawah. Dan yang satunya lagi itu pindahkan ke arah atas sini untuk mencengkram seperti memegang bola. Setelah itu kita gulung-gulung ini ya, kita mencengkram ke arah jarum jam. Pastikan tidak ada bagian plasenta yang tertinggal. Taruh di piring plasenta ya. Nah, setelah itu kita masase perut selama 15 detik. Kita masase, lalu lihat apakah terjadi pendarahan atau tidak. Nah, setelah itu kita mengambil kasa untuk melakukan pengecekan adanya luka laserasi atau tidak, dan sekaligus penilaian perdarahannya. Menilai ke arah jam 6, oke, sini ke arah jam 9, ke arah jam 12 tidak ada, ke arah jam 3 tidak ada, dan kembali ke arah 6 tidak ada luka laserasi. Nah, setelah itu taruh kembali di bengkok sini. Nah, setelah kita melakukan penilaian dan pengecekan ini, kita akan menilai kelengkapan plasenta. Ya, di sini terdapat selaput ketuban. Ya, di sini ada korion dan amnion. Korion itu ke arah ibu dan amnion itu ke arah bayi. Kita melihat, regangkan, tidak ada. Lalu kita membuka dan periksa kotiledonnya. Ya, apakah terdapat lubang di kotiledonnya? Tidak ada. Lalu kita bisa tap-tap dengan menggunakan kasa. Kita tap-tap apakah ada rembesan atau tidak. Nah, di sini jumlah kotiledonnya itu 16 sampai 20, berarti normal. Setelah itu kita akan menilai ketebalannya dengan menggunakan klem. Kita tusukkan. Di sini ketebalannya itu 2 cm. Nah, setelah itu kita periksa di bagian maternalnya sudah selesai, maka kita periksa lagi ke bagian fetalnya. Di sini ya, terdapat insersi tali pusat atau centralis itu berada di tengah, ada lateralis di bagian samping. Nah, jika di bagian ujung sini itu ada marginalis, dan yang berada di sini itu adalah filamentosa, berada di selaput. Nah, lalu kita akan periksa tali pusatnya. Di sini terdapat dua arteri dan 1 vena. Ya, kita ukur. Di 20 ditambah 20 adalah 40, ditambah 10 jadi 50. Nah, berarti di sini adalah 50, panjangnya tali pusat 50 cm. Lalu setelah itu kita akan melakukan penimbangan. Kita timbang, setelah ditimbang kita taruh dulu di kendi. Nah, setelah plasentanya sudah lahir, maka langkah selanjutnya adalah kita memeriksa kontraksi uterus. Kita periksa kontraksi uterusnya. Kontraksi uterusnya di sini baik. Periksa kandung kemihnya, apakah penuh atau tidak.
Jika penuh kita akan melakukan kateterisasi, tapi jika tidak penuh tidak usah. Di sini tidak penuh. Nah, karena sudah tidak penuh, maka kita akan mencuci tangan, celupkan di air klorin, cuci tangan tanpa melepas handscoon ya teman-teman. Nah, setelah itu keringkan dengan handuk. Nah, setelah itu kita mengajarkan ibu dan suami untuk masase perut. Nah, baik ibu, di sini selamat ya. Sekali lagi persalinannya normal. Di sini saya akan mengajarkan untuk masase perut ibu, dan bapak juga memperlihatkan ya. Jadi ibu bisa melakukan putaran tangan di area perut ibu itu secara jarum jam seperti ini. Nah, jika perut ibunya itu terasa lembek, ibu bisa memanggil saya, ya Bu ya. Tetapi jika perut ibu merasa kencang, berarti itu normal, ya Bu ya. Nah, baik Bu, lakukan ya Bu ya. Setelah itu, kita sudah mengajarkan kepada ibu untuk masase, lalu kita akan mengecek perdarahannya. Perdarahannya di sini itu kurang lebih adalah 300 cc. 300 cc, ambil steril, taruh dulu di tempat sampah. Lalu setelah itu kita akan memeriksa nadi dulu. Periksa nadi dulu. Periksa nadi ibu. Lihat ke arah jarum jam selama 1 menit. Nadi ibu normal. Setelah itu kita periksa bayinya, apakah bayinya bernapas dengan baik atau tidak. Permisi ibu, bayinya saya akan cek dulu ya, apakah bernapas dengan baik atau tidak. Baik, bayi bernapas dengan baik. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan membersihkan ibu. Setelah membersihkan ibu, kita akan melakukan melakukan sterilisasi pada alat yang sudah kita gunakan. Dekontaminasi alat maksudnya. Gulung dulu sampai ke sini. Ya. Setelah itu mengambil wastafel ya teman-teman, mengambil wastafel dan celupkan ke air DTT. Lalu setelah itu kita akan bersihkan pada area perut ibu yang terkena darah, area kaki terjauh. Hancurkan ibu untuk mengangkat bokongnya. Ibu, bokongnya angkat ya Bu ya, miring ke sebelah kiri Bu. Baik Ibu, pintar. Lalu gulung sembari membersihkan. Setelah itu kita akan membersihkan lagi area kaki sebelah kanan ibu. Isi ya Bu, miring Bu ke sebelah kiri Bu. Bersihkan bokong. Nah, setelah itu taruh di tempat sampah. Celupkan ke air klorin. Bersihkan area tempat tidur ibu. Bersihkan dengan air klorin dan air DDT. Nah, setelah itu kita akan menaruh alat-alatnya ke dalam air klorin, direndam selama 10 menit. Nah, sebelum itu kita akan memasangkan pembalut dan juga celana dulu ke ibu. Pakaikan kain. Ibu bisa miring Bu ke sebelah kiri. Baik Bu, saya bantu ya. Bapak bantu tolong. Nah. Baik, dengarkan dulu. Maaf ya teman-teman.
Miring, Bu. Nah, selesai kita mensterilkan alat, dekontaminasi alat. Setelah itu kita akan mencuci tangan dengan lepas handscoon. Ya, tangan ada klorin. Setelah itu kita akan mencuci tangan. Tapak tangan, sela-sela jari, mengunci jari, kedua jari. Keringkan dengan handuk bersih. Setelah itu kita akan kembali. Setelah selesai mendokumentasi dan mencuci tangan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan vitamin K, hepatitis B, dan juga salep mata kepada bayi. Nah, langkah pertama adalah membuka bak instrumen. Ini, mohon maaf ya, bak instrumen. Lalu setelah itu membuka split. Ambil vitamin K, patahkan, buang. Ini kering. Nah, setelah itu kita akan memakai handscoon. Nah, setelah memakai handscoon, kita akan mengambil squid, mengambil obat vitamin K ke dalam squid, yaitu 0,5 cc. Taruh di safety box. Tutup dengan menggunakan one hand. Bebaskan udara. Setelah selesai memakai handscoon,
Lalu setelah itu beritahukan kepada ibu bahwa bayi akan dilakukan pemberian obat ataupun vitamin. Ibu, bayinya akan saya bawa terlebih dahulu ya Bu ya untuk dilakukan pemberian vitamin K, hepatitis B dan juga saraf kata. Jadi permisi ya Bu. Kita bawa bayi, taruh di tempat pemeriksaan bayi. Setelah itu kita bisa untuk ambil alkohol swab, buka, diberikan di paha kiri bagian bawah janin, ambil squid yang sudah berisikan obat ataupun vitamin, suntikan secara IM, aspirasi, suntikan secara perlahan. Itu selesai. Nah, setelah pemberian ini, maka tutup kembali squid dengan menggunakan one hand. Baru di safety box, dan setelahnya yaitu pemberian salep mata. Setelah dilakukan pemberian salep mata, maka kita bisa mengukur bayi, pemeriksaan fisik di kepala, panjang bayinya, dan lingkar lengannya. Nah, setelah selesai, kita tunggu sampai 1 jam. 1 jam sudah berlalu, maka kita akan melakukan pemberian hepatitis B. Zona B0 kita buka, lalu ambil, buka, dan pemberian di sebelah pahanya kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Suntikan. Setelah itu selesai. Nah, HB-nya sudah diberikan kepada bayi, hepatitisnya buang ke safety box. Setelah itu kita akan memberikan bayi kepada ibu untuk dilakukan IMD. Ibu, bayinya sudah selesai saya lakukan pemeriksaan fisik dan sudah selesai diberikan hepatitis dan vitamin K-nya. Saya kembalikan lagi kepada ibu. Susui ya ibu ya bayinya. Selamat atas kelahiran bayinya. Berikan lagi bayinya kepada ibu. Ya, di sini sudah. Lalu kita seperti sama seperti tadi, yaitu bereskan alat. Dekontaminasi lagi, tempat yang berbeda, tidak ada lagi ya. Itu lalu kita bisa mencuci tangan di alat toilet, di DTT, buka ya, himpun. Setelah itu kita akan mencuci tangan, dan setelah mencuci tangan kita akan melepas APD. Kita mencuci tangan. Tangan, kumpul-kumpul dulu.
dan keringkan. Setelah itu kita akan kembali dan melepas. Setelah selesai kita akan melepas APD. Karena kita juga jangan lupa alat-alatnya ya. Ini kita bisa gantung ya, karena ini melepas sepatu boot. Setelah itu memakai sepatu kita kembali. Baik, langkah terakhir adalah mendokumentasi dengan menggunakan partograf. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.